Halo, Om Mami. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Om Nobu, gimana? Udah di meja, udah ada mainan banyak aja nih. Iya dong. Kelas baru, lumayan. Pas baru main ya? Iya, lumayan. Oke, kalau gitu langsung aja Om Mami. Gue mau tanya nih. Nah, pasti bisa main mainan gini? Waduh, panjang juga tuh ceritanya ya. Jadi, kenapa gue bisa suka mainan begini? Mungkin kita flashback dulu ya ke 2013, 2014 lah kira-kira gitu. Jadi pada masa-masa itu gue lagi kuliah tuh, gitu kan. Gue lagi kuliah di Gading Serpong, gitu kan. Nah itu gue udah kenal Tamiya juga pada dasarnya, tapi Tamiya track, gitu kan. Tamiya main di sirkuit lah ya, yang Iya, muter-muter. sorry bukan Tamiya ya. Gue udah kenal Mini 4WD. Oh, oke. Tamiya kan merek ya. Tamiya kan merek. Mini 4WD ada jenisnya. Gue nggak boleh bilang gitu, Oke. ya kan. Gue udah kenal Mini 4WD gitu kan, tapi itu di track gitu. Dan dulu gue mainnya di Blok M, di Blok M Square. Kayaknya tahu tuh. Di Blok M Square lantai 3A. Oke. Namanya toko Mini 4WD Corner kalau di itunya. Bro Anton. Iya, Bro Anton. Hai, Prontoro. Sehat-sehat. Long time no see. Oprek Mini 4WD. Iya, Oprek Mini 4WD. Nah, itu nama tokonya tuh kalau nggak salah toko mini4wd.com. Gitu kan. Itu ada websitenya, terus kemudian ada track Mini 4WD-nya. Nah, itu gue suka banget main di situ dulu zaman 2013-2014. Tapi biasalah liaran. Gitu kan, main-main liaran aja. Oprek sebisanya, setahunya belanja tapi jor-joran gitu kan. Jadi bakar duit tapi nggak tahu apa yang dibakar. Itu mahasiswa? Gitu. Mahasiswa. Udah bisa bakar duit? Alhamdulillah. Waduh. Mahasiswa aman deh Mahasiswa alik tapi itu. Aman deh peliharaan kan? Anjing. Tunggu, mahasiswa jarang bisa bakar duit. Nggak kan, alhamdulillah ada lah. Ada allowance yang bisa memperbolehkan gue bakar duit. Oke. Untuk luar biasa. Tuh mahasiswa dengar ya, bukan berarti mahasiswa. Tapi zaman dulu kan part kan murah Pak Bos. Part murah. Part murah banget. Jadi katakan misalnya gini. Serius dah, tahun 2013 2014 itu kan itu Geraha Tamiya lagi dibangun depan congor gue. Iya. Ya kan, depan kampus gue itu Geraha Tamiya lagi dibangun. Jadi udah pada tahu lah ya itu kampusnya di mana ya. Gitu. Pokoknya Geraha Tamiya itu lagi dibangun dengan harapan, wah, gue lagi suka Tamiya dan gue bisa main Tamiya di situ dong. Dekat, gitu kan. Deket ya kan. Kalau misalnya gue bosan tinggal ke situ, ternyata tidak. Jadi setelah 2 tahun setelah gue lulus baru jadi. Baru grand opening. Iya, kan itu agak kesendat waktu itu ya. Agak kesendat karena satu dan hal lah gitu kan. Itu baru grand opening gitu kan. Jadi gue tidak bisa menikmati main itu. Tapi balik lagi tahun 2013-2014 gue masih kuliah, kemudian bisa belanja buat Mini 4WD gitu kan. Dan waktu itu harga part juga cukup murah lah pada dasarnya. Sebutkan biar penonton tahu murahnya gimana. Jadi gini ya. Jadi gue waktu itu belanja Mini 4WD itu nggak ada yang KW. Maaf ya bos, nggak ada yang KW. Sorry ya, nggak ada yang KW. Gue pasti belanja. Jadi waktu itu kan Geraha Tamiya kan nggak ada tokonya, ya kan? Baru-baru ada tokonya tuh, ya, baru jadi, gitu kan? Nah, Geraha Tamiya itu dulu namanya PD Daising. Ya, tokonya ya kan. Itu ada agak jauh lah di luar Geraha Tamiya. Ada agak jauh di luar komplek. Dia ada di ruko gitu, rukonya sama tokonya PD Daising gitu, dan itu udah kayak surga buat gua. Setiap kali gua belanja ke sono, setiap kali gua datang ke sono, terlepas dari staffnya yang tidak ramah. Semua udah tahu ya kayaknya. Terlepas dari staffnya yang mungkin bukan tidak ramah, mungkin kayak lebih ke kurang pelatihan terhadap customer service gitu kan. Gitu kurang pelatihan terhadap customer service, akhirnya gue sih nggak peduli ya kan. Yang penting gue kesono, ada barang, ada duit. Yang penting ada barang, ada duit, gue seneng, gue beli gitu kan. Jadi gini, udah zaman dulu itu gue tuh dulu tuh part itu ada di dalam satu etalase besar gitu kan, satu etalase besar di kantung-kantung. Nah itu gue bisa belanja 250 ribu itu bisa dapat 8-12 part lah. Kira-kira ada motor, ada 200 sampai 250 ribu lah gitu. Dapat 8 part motornya lumayan. 8 sampai 10 part lah. Sekarang motor berapa sih? Sekarang motor aja udah 50-60 ribuan. Oh iya dulu maksudnya. Tapi yang des-desan ya, yang seri des-desan tuh udah 50-60 ribuan. Ya sekarang juga yang tuntunan juga segitu sih, apalagi zaman dulu masih terkenalnya yang seri tune yang agak-agak lama tuh, sebelum yang tune 2 lah pokoknya. Top tune. Sebelum tune 2 series kan ada tune series yang nggak ada duanya tuh. Itu masih
40 ribuan lah kira-kira ya kalau ingat nggak salah ingat lah juga ingat ya. gitu. Terus gue pokoknya ori semua di situ kan, di situ emang dia jual barang-barang ori kan gitu kan. Ya pokoknya di dalam etalase itu semuanya barang-barang ori lah gitu ya. Gue pokoknya gue dengan 200 sampai 250 ribu itu gue udah tahu tuh wishlist budget gue aja apa gitu. Jadi shopping list gue udah tahu gitu kan, dan gue selalu bawa catatan. Itu pun kadang-kadang masih lost dari catatan tersebut gitu. Pasti lu percuma baca catatan kalau hobi mah Iya, makanya ada aja gitu kan. Oh iya ini belum punya ternyata. Ya kan akhirnya dibeli gitu kan. Terus dan kemudian gue beli, ya udah akhirnya gue pasang di rumah, baru gue tesnya di Blok M. Jadi ya bisa bilang seminggu atau 2 minggu sekali lah gitu kan gue visit ke PD Daising itu. Seminggu 2 minggu sekali? Seminggu atau 2 minggu sekali lah. Sebulan lu bakal duit berapa jadi? Ya kira-kira gue kira 250.000 katanya. 1 jutaan lah itu kira-kira ya kan. Tapi sumpah zaman itu tuh masih murah. Part masih murah, kit masih murah, tidak kayak sekarang yang. Tapi lu belanja nggak murah bro. Lu belanja nggak murah. Iya. Kalau menurut tahun 2013 mahasiswa bisa belanja 1 juta untuk hobi doang. Ya intinya gue ada allowance yang memungkinkan gue untuk belanja intinya. Mantap, gitu dah. Intinya gitu dah. Beda nasib tuh namanya. Mahasiswa nggak selama-lamanya anak kosan ya yang hidupnya serba melarat, serba susah gitu ya. Nggak, ini karena gue tinggal di rumah ortu juga sih. Jadi kan nggak keluar buat biaya makan, biaya kos segala macam. Jadi biaya tersebut bisa gue geser buat hobi gitu. Mantap. Walaupun orang tua gue juga nggak setuju sih memang gitu kan, sempat agak marah juga gitu. Pada suatu ketika gue sempat menghabiskan sekitar 60-70% dari allowance gue per bulan itu. Jadi gue agak sedikit, gue kayak anak kos tuh beneran tuh baru. Gue baru kayak anak kos dari situ tuh. Gitu. Ada slogannya tuh apa? Hobi jangan sampai hobi bukan BPJS mengganggu pekerjaan yang mengganggu hobi itu gimana? Iya kira-kira kayak gitulah. Atau ada lagi BPJS. Budget bulanan pas-pasan, jiwa sosialita. Oh, kalau gua tahu BPJS budget pisang jiwa sultan. Iya, mirip-mirip lah kayak gitu. Ya pokoknya intinya gitu. Setelah beli part dari Daising, kemudian gua rakit di rumah tanpa setting ya, jadi gua cuman plug and play aja gitu kan, tanpa setting, tanpa berikin apa, karena gua nggak ngerti gitu kan, apa itu berikin, apa itu setting roller, apa itu, gua nggak ngerti lah, pokoknya plug and play apa yang ada di guide part kan. Biasanya kalau masih manual booknya lah, manual book yang ada di part-partnya manual yang ada di part-partnya itu kan, itu gua pasang berdasarkan itu gitu. Dan yang mana pada saat ketika ditaruh di track udah pada tahu kan hasilnya kan pasti kacau semua, nggak ada balance, kemudian tidak menambah kecepatan gitu kan, tidak jadi menangan nggak juga gitu kan. Walaupun misalnya gue diadu nih sama maaf om, gue potong, gue penasaran nih, ada info soal Bro Antoro nggak sih? Detik sekarang, soalnya jujur gue kayak kehilangan konteks ya sama dia, maksudnya I miss him. Iya. Mungkin Om Antoro kalau nonton bolehlah podcast sama gue ya buat mengenang kayak zaman dulu lah. Gue baru keingetan tuh oprek mini pathway dia. Bro Antoro ya kan. Iya. Gue juga sebenarnya itu dikenalin sama om gue sih, om gue yang kenal sebenarnya gitu kan. Tapi setahu gua tuh sekitar 2 atau 3 tahun lalu, kalau nggak salah dia buka toko jadi Mangga 2 ya. Tamiya? Mungkin ya, nggak tahu juga deh. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu juga deh. Kapan infonya? 2-3 tahun yang lalu lah, kira-kira lah. 2 tahun yang lalu, belum pandemi dong. Iya, makanya belum pandemi. Jadi ya kita doakan ya semoga Om Antoro sehat-sehat, rezekinya lancar selalu gitu kan, dan semoga bisa kembali menghidupkan mini pathway di Indonesia gitu kan. Gimana pun juga dulu Om Antoro tuh salah satu pelopor yang gua tahu sih STO75 itu. Jadi ya gue termasuk yang mainnya dulu lah, yang keliling-keliling kan tuh adain di rumahnya waktu itu kalau salah. Iya. Gitu. Ya, oke, nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa komen ya, kasih tahu kabarnya Bro Antoro gimana gitu. Maksudnya ya pengen nostalgia aja mungkin ya, boleh lah podcastan gitu kan sama gua. Ya udah, oke lanjut Om. Oke. Terus tadi tuh jadi yang mana? Gue lupa. Yang itu soal beli spare part. Oh iya, beli spare part kemudian setting manual book. Nah itu pokoknya intinya tidak semudah itu ternyata menyeting part yang optional gitu kan. Karena harus ada mix and match antara satu part dengan part yang lain. Kalau misalnya, jadi gini,
di dalam mini 4 itu kan banyak variabelnya pada dasarnya gitu kan. Jadi gue tuh ngeliat mini 4 itu kayak semacam apa ya, kayak kalimat matematis gitu loh. Jadi kalau rumus yang udah digabungin. benar. Jadi kalau misalnya A tambah B tambah C tambah X tambah Y itu pasti tidak sama dengan Z. Gitu loh. Ini gue ngomong kayak sama profesor nih, kayak pemainan jadi ribet ya. Serius. Jadi gini, gue percaya bahwa Tamiya Corporation Japan itu pasti dia kayak contohnya ini deh. Kayak contohnya ini. Lo orang pasti udah pada lihat kan, ini kit ternyata di track itu bagus banget karena sudah katakan Tamiya bikin kit untuk track pertama kali itu. Kitnya apa sebutin? Oh ya, ini kit Lord Spirit, ya kan? Kit Lord Spirit yang baru, yang baru-baru ini jadi fenomenal, ya kan? Ternyata bukan hanya viralnya aja yang fenomenal, tapi memang performanya juga bagus gitu. Performanya juga bagus kan? Kita udah lihat dari videonya Om Nobu gitu kan, di track, ternyata di track yang berkelok-kelok kayak di East Asia aja bagus banget hasilnya gitu loh. Yang mana kita tahu semua track East Asia itu memang STO minded ya kan, STO minded banget. Harus susah, harus banyak rintangannya, susah, banyak rintangannya, tapi ini bisa. Ini standar box loh gitu loh. Ini standar box dan biasanya kalau coba bandingin sama balik ke 20 tahun lalu zaman-zaman Let's and Go, Magnum Saber, Sonic Saber, rakit standar box deh gitu kan. Kemudian jadu sama ini, ya nggak ada patahnya itu. Pasti kalah gitu kan, pasti kalah. Jadi tapi tetap pada dasarnya Tamiya Corporation Japan itu pasti bikin pasti bikin Tamiya kit box itu sudah melewati berbagai research and development yang sangat mahal, sangat susah dan nggak gampang lah intinya untuk menjadi untuk membuat satu kit Magnum Saber, Sonic Saber, dan kit-kit lainnya gitu kan. Nah, ketika itu kita tambahkan variabel lain, optional part yang kayak roller lah, rem lah, di-upgrade, motornya segala macam, ganti motor aja, gitu kan. Ganti motor aja, pasti gelandang mana-mana, pasti penonton mana-mana gitu. Pasti butuh dari A sampai Z lagi tambah. Butuh dari motor doang diganti. butuh perhitungan variabel lain gitu loh. Jadi kalau menurut gue, gila Tamiya Track itu ternyata susah banget gitu. Udahlah gue bakar duit percuma jadinya kan. Tapi ya lumayan sih, maksudnya pada akhirnya gue sampai pada satu titik dimana udahlah, gue kayaknya nggak cocok nih di track gitu kan. Gue nggak cocok di track dan gue akhirnya nggak cocok di tracknya karena gue pikir gue pusing banget sama kebanyakan variabel gitu loh. Kebanyakan variabel, kebanyakan setting. Tapi ini tidak mendiskreditkan teman-teman di track ya. Anda luar biasa gitu loh. Mau invest waktu, tenaga, uang dan yang tidak sedikit untuk bisa menciptakan kit STO 100 misalnya gitu kan, atau settingan sempurna di track itu luar biasa hebat gitu kan. Ganti layout, ganti settingan, pusing itu. Wah, ampun bos, nggak kuat. Kalau gue sih nggak kuat, jujur aja nggak kuat. Karena reset lagi gitu kan, tambah variabel baru atau ganti variabel lain. Nah, itu gue nggak bisa deh. Karena memang gue orang males kali ya. Gue tuh memang gue perhatiin, gue tuh dari hidup kali ya, itu sukanya tuh mencari sesuatu yang simple gitu, mencari sesuatu yang simple tapi bisa gue nikmatin gitu loh. Nah, di track gue ngerasa gue itu tidak simple dan gue tidak menikmati gitu loh. Gue menikmati itu pada saat-saat tertentu aja, pada saat gue rasa mobilnya bisa stabil pada saat kencang. Tapi ternyata pas gue ganti baterai fullan dikit malah kelontang. Wah, kacau. Iya. Itu buat gue, wah kacau. Gue nggak cocok nih. Kencang dikit aja udah beda. Gitu kan. Wah, kacau nih. Itu paham. Nggak cocok nih. Udah akhirnya gue melampiaskan melampiaskan keluh kesahan gue tuh dengan olahraga. Gitu loh. Gue olahraga lari biasa nih dulu ya? Lari jogging aja, lari jogging di GBK gitu kan. Kemudian udah tuh gue rutin lari gitu kan, tapi gue belum ketemu street tuh, jadi itu sekitar tahun 2016an lah kira-kira gue baru mulai lari lah gitu, karena 2016 baru mulai lari biasa. 2016 baru mulai lari biasa lah gitu. Jadi kan gue 2015 itu sempat magang, kemudian itu udah magang aja tuh udah nggak ada waktu buat olahraga tuh gitu kan. Karena ya pasti bangun pagi, kemudian weekend udah harus weekend gue istirahat gitu kan. Kemudian 2016 gue akhir tahun juga udah mulai nikah, kemudian punya istri segala macam. Jadi kayaknya nggak mungkin ya buat olahraga gitu kan. Tapi
sorry. Ya. Selama tahun 2015-2016 itu Gue jarang olahraga itu. Enggak, ada hobi mainan enggak? Atau benar-benar dia kaum normis nih? Enggak, benar-benar normis banget. Gitu, benar-benar. Sempat jadi orang normal. Alhamdulillah. Sempat jadi orang normal. Alhamdulillah. Gue suka apa ya? Zaman itu ya. Mainan-mainan ngaco aja sih, kayak mainan-mainan McD, kemudian mainan-mainan umum aja, Hot Wheel. Gue sempat coba-coba mengoleksi Hot Wheel yang kayaknya lucu-lucu gitu kan. Misalnya, mobil balap belum punya, beli. Mobil standar belum punya, beli. Hot Wheel yang ada gimmicknya, yang ada tuh dulu truk warna putih, yang warna pearl gitu. Jadi bisa diginiin gitu loh. Bisa diputar tengahnya gitu loh. Gue lupa namanya apa. Lucu, gue beli gitu. Dan gue sempat ada berada sekitar nggak banyak sih, 10 sampai. Beli hanya koleksi doang berarti. Beli benar-benar pure koleksi doang gitu. Terus diecast-diecasan yang murah-murah lah gitu kan. Itu gue sempat beli juga. Itu gitu. boleh nggak gue bilang masa-masa itu 2015-2016 itu bukannya jati diri sebenarnya? Bener banget. Karena gue ngerasa dari yang tadi maniak beli mainan, gila-gilaan, tiba-tiba stop. Kayak ngerokok berat, tiba-tiba stop. Nggak tahu mau ngapain gitu. Nggak tahu mau ngapain lah gitu. Jadi ngaco belinya gitu loh. Apa aja dibeli, nggak jelas ya, pokoknya dibeli. Terus masa kegelapan gitu. Kira-kira gitulah. Tapi yang satu hal yang gua nggak sentuh tuh robot-robotan, apapun bentuknya. Gundam kayak apalah. Action figure enggak. Itu gua belum suka tuh. Gitu. Nah, terus ya udah 2015, 2016 itu berjalan, tapi gua ya masih lari sebisa gua lah, gitu kan. Lari sebisa gua gitu. Terus 2016 mulai nikah. Nah, 2017 itu gua kan lagi zamannya Instagram tuh. 2017 Instagram. Kayaknya sih udah kali ya, cuma mungkin hype-nya kali ya. Hype-nya. Udah lumayan kalau nggak salah deh. Ya, awal-awalnya bukan 2017 kan. Awalnya bukan 2017, tapi saya ingat gue tuh 2000 Selebgram gitulah lah. Belum seheboh sekarang ini gitu. Jadi gua kan join street ke grup itu sekitar 2018. Langsung ke? Enggak. Bukan? Belum. Jadi waktu dulu masih belum play on namanya. Dulu masih Street Mini 4WD Indonesia gitu. Dulu masih Street Mini 4WD Indonesia. Jadi sekitar 2017-2018 itu gue baru join Street. Itu awalnya gue lagi nge-scroll di Instagram. Lagi nge-scroll explore gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, padahal gue waktu itu bikin Instagram juga gue nggak pernah follow akun mainan. Gue nggak pernah follow nonton video-video mainan apa gitu, gue nggak tahu gitu kan, karena normis banget gitu. Motor mobil ya, motor mobil. Kan, motor mobil yang 1/1 ya, yang real life gitu, yang real scale. Normis. Iya, normis banget ya. Nah, pokoknya motor mobil modifikasi itu gue follow gitu. Kalau mainan paling apa sih, enggak sih, jarang banget lah gitu kan. Tapi kemudian pada saat gue lagi scroll itu tiba-tiba ada satu video yang menunjukkan ini orang lagi lari megang tongkat gitu kan. Ini orang lagi lari megang tongkat gini gitu. Dia lagi belok gini. Tongkat hoki lah. Kayak tongkat hoki gue. Kayak tongkat hoki gitu kan. Lagi belok gini. Terus gue tegesin itu adalah salah satu video yang paling banyak gue ulang-ulang view-nya gitu loh. Racun mulai meresap tuh gitu kan. Itu salah satu video yang paling banyak gue ulang-ulang gitu. Karena gue perhatiin kok kayak Tamiya ya. Lu masih belum sadar Tamiya? Nggak sadar. Karena kecil banget, jadi kayak di shoot dari jauh gitu, ya kan? Jelek kali gitu ya. Mungkin sih kayaknya sih. Sama kayaknya kalau nggak salah warna Tamiya juga, warna Mini 4WD-nya. Warna Mini 4WD-nya itu nggak begitu terang banget sih gitu kan. Dia lagi, gua tegesin gitu kan, ini Mini 4WD bukan sih gitu loh. Tapi kok kayaknya iya gitu, karena pada saat dibelokin dari samping gini kan kelihatan kan, ada rodanya, ada rollernya, kemudian sekecil itu kok harus dibelokin gitu kan, nggak mungkin RC. Yang satu hal yang gue sadari itu nggak mungkin RC gitu, karena kalau RC pasti ada orangnya dan itu mobilnya pasti jalan sendiri gitu kan, nggak ada stick-stickan gitu kan. Dan ini orangnya lari, pertama itu, ini orangnya lari. Yang kedua,
kok kayak Tamiya gitu loh. Itu gue bener-bener Tamiya lagi. Oh iya bener, astagfirullahaladzim. 3 kali. Ini kayak Mini 4WD gitu loh. Ini kayak Mini 4WD ya. Ini pertama, ini lari, yang kedua ini kayak Mini 4WD. Yang ketiga, kok orangnya lari sih gitu loh. Terus kok di guide stick sih gitu kan. Dan kemudian gua samperin deh tuh akunnya gitu kan. Nah, itu salah satu akun founder Street Mini 4WD di Bumi. Di Bumi ya. Di Bumi bos. Di Bumi, yoi, di Bumi. Jadi itu orang Itali yang pertama kali mainin itu. Itu. Jadi sebenarnya oke, kita masuk ke Street Mini 4WD-nya ya. Sejarah Street Mini 4WD. Itu orangnya tahu nggak siapa? Itu namanya Dr. Zen. Oh, tahu. Berarti benar-benar fans itu waktu itu. Iya, benar-benar banget gitu. Dr. Zen. DOCTOR Zane, Dr. Zen itu ada di penemu lah. Buat gua dia penemu Street. Karena sebenarnya ada lagi teman-temannya sih gitu. Tapi yang sampai saat ini masih berpengaruh di dunia Street Mini 4WD itu dia, sampai sekarang masih aktif juga di Itali gitu. Sama satu temannya lagi dia Gianfranco Sincuro itu ya kalau misalnya kita anak-anak play on nyebutnya Mas Bul aja. Mas Bul Mas Bul gitu. Ya udah akhirnya memang dia yang pertama kali buat gua yang menggugah gua untuk ini dia nih. Mempengaruhi seorang Fahmi untuk terjeblos lagi ke dunia non-normis ya. Betul. Tidak mainan lagi. Gua pertegas. Iya. Terima kasih ya. Jelas penonton. Iya, gitu. Itu benar-benar menggugah gue buat gue suka lari ya kan, dan gue suka main 4WD, dan gue baru tahu ini bisa digabungin ke ketiga-tiganya gitu loh. Kenapa nggak gue seriusin? Kenapa nggak gue coba terjun gitu kan? Akhirnya gue samperin akunnya, terus gue lihat modifnya begitu, pakai suspensi, harus panjang. Lo ngerti bahasanya? Kan gambar kan berbicara. Ya kan? Ala apa namanya, ngeraba-raba ya? Ngeraba-raba lah gitu kan picture speaks 1,000 words kan, ya dong. International language. Iya, kayak gitulah. Dan dia juga kadang-kadang dia, waktu masih awal-awal itu dia suka memberikan caption bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Italia, ada bahasa Inggris. Gitu. Jadi makanya gue ngerti. Tapi kan di gambar itu juga jelas gitu kan. Ada yang rigid kayak gini bentuknya. Ada yang pakai suspensi. Ada yang dimodif mobilnya supaya sampai sedemikian rupa gitu kan. Begitu bisa. Terus cara mainnya gimana? Cara mainnya ya udah dilepas pakai guide stick gitu kan. Lu lari gitu. Jadi yang menggugah itu sebenarnya olahraganya dapat dan Mini 4WD juga dapat gitu loh. Itu yang bener-bener bener-bener mind blowing banget sih gitu loh. Wah ini sih yang benar-benar harus. Kalau yang gue tahu, gue rasa gue kan penggemar mainan juga ya. Jadi Mini 4WD, yes gue tahu. Apalagi gue generasi Dacian Guro. Yang dimana dulu di Indonesia di TVRI. Ya, kalau nggak salah ya. Itu hampir semua kampung main namanya Mini 4WD. Gue kagak tahu merek Tamiya atau apa ya. Iya. Dulu masih Tamiya ya. Dulu masih Tamiya. Dulu tahun 89 apa sampai 92 Tamiya. Belum ada sih yang kawin tau gue. Iya, tahu gue ya. Jadi Dacian Guro itu kan sebenarnya mainnya kan begini ya, pakai dia tuh sempat di awal di track, sempat kayak Let's Go awal-awal. Yang bodinya pakai bisa copot terus begini. Aduh, gua kalau detailnya gua kayak ada yang mesti nonton ulang gua kayak. Iya, ada istilahnya yang apa tuh itu sekarang dipakai di gimmick STO sih, yang bodinya bisa gitu. Iya. Ikuo ya. Apa damper. Iya, damper body. Iya, body damper itu Dacian Guro udah melakukan pertama kali gitu. Padahal itu sebenarnya nggak mungkin ya. Pasti copot bodinya. Berarti Indonesia ketinggalan gitu tuh gimana? Agak lah. Tapi ya gitu. Benar dari TVRI terus semua orang akhirnya suka main Mini 4WD dengan merek Tamiya. Makanya dari tadi gue keceplosan merek Tamiya terus karena Tamiya. Berapa sama Tamiya? Apa? Kebalikannya justru, saya berapa kalau Tamiya. Karena memang Tamiya itu Mini 4WD itu ya Tamiya gitu loh. Untuk anak Indonesia, Mini 4WD itu ya Tamiya gitu loh. Bukan Bandai, bukan Ari, bukan apalagi Aoshima apa segala macam. Enggak, Mini 4WD itu Tamiya gitu. Ini ya Tamiya gitu loh. Tapi ya seiring perkembangan zaman, seiring kita udah ngerti ya kan, udah Mini 4WD gitu. Karena udah terlalu banyak merek-mereknya kan. Ditambah juga Tamiya kan nggak cuma ngeluarin Mini 4WD ya kan, ada model kit, ada RC. Education, ada RC gitu.
Oke. Gue sebenarnya nanya sih ya, Dasion Kuro itu kan ya let's say itu terlepas dari episode 1 sampai episode keberapa kan ada kan adegan untuk dia main stick udah lama. Iya betul. Kenapa munculnya baru sekarang? Oh. Why? Iya karena muncul baru sekarang ya. Pertanyaan bagus sih. Jadi gini, kita flashback ke Italia lagi ya. Jadi si orang-orang Italia ini itu dia memainkannya justru pada saat Dasion Kuro lagi boom. Memainkannya pada saat Dasion Kuro sedang broadcasting di stasiun TV. Itu tahun berapa? Ya stasiun TV mereka lah ya. Itu gitu loh. Itu sekitar tahun 1995 kali. Oh berarti kan lama juga. Jadi intinya ya mereka yang benar-benar pertama kali main kan dari tahun 94 gitu. Tapi mungkin apa ya? Mungkin sifatnya orang barat kali ya yang tidak begitu suka ngariung, tidak begitu suka bikin komunitas gitu kan. Ya akhirnya ya sorry maaf nih perkembangan mereka stuck sampai begitu aja sampai sekarang gitu loh. Pernah pada suatu ketika tahun 2019-2020 tuh mereka sempat ngadain Italy Cup gitu lah. Street Mini 4WD Italy Cup gitu. Jadi dia ngundang semua region-region di Italia gitu kan untuk berlomba Street Mini 4WD. Enggak, itu baru-baru aja. Oh, baru-baru aja. Yang tadi 9 bulan itu yang berkembang di Italia? Udah berarti dia nggak berkembang lagi. Itu berkembangnya kurang bagus lah intinya. Stagnan, tapi ada stagnan. Ada, tapi ya stagnan aja. Indonesia gitu. nggak ada sama sekali kan? Belum ada sama sekali gitu. Nah, baru ya memang sih agak telat sih, baru sekitar kayak berapa tuh dari 94 ke 2017 tuh. 17 tahunan ya kira-kira. Di Indonesia 2017. Baru ada. Komunitas pertamanya itu. Orang pertama yang mainin. Nah, orang pertama yang mainin itu si Rangga Marvel. Rangga Marvel yang punya akun YouTube Team Flash, ya kan? Okay. Itu sama MD dari Bandung. MD namanya. MDY. MD The Lone Soldier kalau di Facebooknya gitu. Nah, orang Indonesia pertama orang Indonesia pertama yang diketahui memainkan Street Mini 4WD. Karena apa? Karena mereka benar-benar diminta sama si orang-orang Itali, tolong dong kembangin Mini 4WD di Indonesia gitu. Karena iya, karena mereka pertama-tama ada hubungannya, Om Nobu. Pertama-tama ada hubungannya. Jadi ya pokoknya si MD sama si Rangga ini dihubungi secara terpisah sama orang Italinya gitu kan, supaya bisa mengembangkan Street Mini 4WD di Indonesia gitu kan, karena mereka mungkin ngelihat perkembangan Mini 4WD di Indonesia bagus ya gitu, coba deh kembangin street deh gitu kan. Yaudah akhirnya mereka si Rangga dan si MD ini diminta secara terpisah sama 2 orang dari perwakilan dari Street Italy gitu kan. Kemudian ya ternyata mereka diketahui melakukan pekerjaan yang sama-sama waktu itu diminta untuk translate rules Street Mini 4WD Italia ke bahasa Indonesia. Yang terjemahin siapa? Yang terjemahin mereka berdua. Wih, gitu, yang terjemahkan mereka berdua. Ya kan di translate dulu ke bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Ya mungkin lah gitulah ke Google Translate gitu. Itali soalnya coba Inggris masih mendingan. Iya makanya kan susah kan. Jadi ya mungkin mereka juga punya bahasa Inggrisnya kali, yang si Italia gitu kan mereka persiapkan untuk secara global juga kan, ya wajar lah, pasti mereka udah siapkan itulah. Tunggu, Om Rangga ini kan ketua umumnya kan? Betul, ketua umum. Om Rangga, podcastnya berikut ya? Iya betul, Rangga itu ketua umum Pleon Mini 4WD Indonesia. Ya, okay. Gitu. Nah, terus Kang MD itu wakilnya, wakil Pleon Mini 4WD Indonesia gitu. Baik lagi, jadi mereka tuh kalau nggak salah sekitar 2017 diminta untuk mengembangkan Mini 4WD Indonesia, gitu kan, mengembangkan street di Indonesia. Tapi kemudian satu dan lain hal, ini ada sempat clash antar pengurus Street Italy. Gitu. Di Italinya. Kita nggak tahu kenapa, pokoknya mereka pisah jalan lah. Bisa jalan, tapi yang dimainkan tetap sama gitu loh. Dimainkan tetap sama. Sama-sama street class. Mobilnya bentuknya sama gitu kan. Cara mainnya juga sama, tetap nggak pakai RC, tetap nggak pakai radio control. Tapi beda nama organisasi aja gitu loh. Kalau ada satu yang menjadi Mini 4WD Drive Sport, ada satu lagi yang tetap menjadi Street Mini 4WD. Gitu. Kita nggak tahu kenapa kok bisa. Apa intinya? Iya, gitulah. Mungkin
ya mungkin dari segi ego juga kan kita nggak tahu lah ya, namanya. Bisa ada. Iya, ya kan. Kepentingan. Iya, namanya orang. Grup makin gede itu. Iya benar. Udah banyak ini pengaruhnya. Benar. Ya udah akhirnya mengetahui hal tersebut karena kita tidak mau terkesan berpihak terhadap salah satu pihak ya kan. Kita nggak mau terkesan ke sport, kita nggak mau terkesan ke street. Udah akhirnya kita mereka sempat nuntut nggak Indonesia lo pilih siapa gitu? Enggak. Mereka justru minta tolong lu jangan non-block ya. Gitu. Jangan non-block. Dipilih? Bukan, maksudnya netral aja. Netral aja. Ya. Dan kita jujur sempat agak kesulitan gitu loh. Pada saat kita upload konten di Instagram gitu kan, kalau kita pakai masalah hashtag aja bos. Masalah hashtag? Itu ribetnya minta ampun. Jadi masalah hashtag itu kita nggak boleh nge-hashtagin Street Mini Batu WD, tapi aktivitasnya lagi main mobil street. Ayo. Jadi gini, misalnya kita lagi video ini, gitu kan? Kita lagi videoin, kita lagi main street, gitu kan? Kita lagi main Street Mini Batu WD. Kemudian kita upload ke Instagram dengan konten Street Mini Batu WD. Itu masalah orang-orang sport. Oh, maksudnya lu uploadnya di Mini Batu WD Sport gitu maksudnya? Bukan, kita uploadnya kan ke Instagram. Iya, Instagram. Gitu kan? Di grup. Tapi hashtagnya pakai Street Mini Batu WD gitu. Itu orang sport nggak mau. Maksudnya mempermasalahkan. Komen lah. Gitu loh, komen lah. Lu jangan itu dong. Jadi minta sih masih baik-baik ya. Tolong kalau untuk konten-konten kayak gitu jangan kasih hashtag Street Mini Batu WD gitu. Pokoknya jangan kasih yang lain kayak apa kayak gitu ya kan, kita bingung ya mau kasih konten apa nih gitu ya. Udah akhirnya jalanan Mini Batu WD kan nggak mungkin juga ya kan, ribet nggak enak juga padahal kegiatannya sama, artinya sama gitu ya. Udah akhirnya dengan tahu begitu ya Mas Rangga sih alhamdulillah dia bilang aja Pak, udah deh kita bikin bendera sendiri aja juga di bawah nama Play On gitu, di bawah nama Play On Mini Batu WD Indonesia Community gitu. Dan itu memang apa tuh namanya tuh istilahnya, adaptasinya untuk bisa menyebut aktivitas ini aktivitas Play On itu sekitar 2 tahunan lah kira-kira. 2 tahun. Nah jadi 2018 2019 itu mulai pelan-pelan kita edukasi ke member bahwa kita sekarang udah tidak berada di bawah Street Mini Batu WD Italy ataupun Mini Batu WD Sport Italy gitu kan. Kita sekarang ada di bawah bendera Play On gitu. Biarlah mereka dengan urusan mereka masing-masing, kita dengan urusan Play On. Sampai gitu. Sekarang ada hubungan nggak sama yang Italy itu ya, apapun itulah? Palingan berbagi konten aja, berbagi tips aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau ngadain event, kalau mau posting apa gitu, enggak. Kita udah punya hashtag sendiri, enak gitu kan. Play On atau misalnya Jakarta Play On Mini Batu WD misalnya kayak gitu sih. Udah nggak ada hubungan lah intinya sama sekali lah. Berarti itu sejarah kira-kira ya bentuknya kelas Street Mini Batu WD kurang lebih kayak gitu ya kan, sampai akhirnya bla 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 bla, masalah komunitas, masalah grup ya kan, dan akhirnya sampai sekarang ya begitu kan ya. Akhirnya Play On ini berdiri sendiri. Di bawah dengan Play On. Oke, dan itu lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Ya udah, oke. Kalau gitu kita coba nikmatin dulu Sabi yang berangkat. namanya kopi dari hati. Karena kopi dari hati ini membuat kita untuk bisa cerita dari hati kita. Iya, benar. Betul. Mantap. Dan jangan lupa kopi dari hati ini ada di Pulau Gebang Permai. Jadi kalau kalian bisa search di kopi dari hati, Jalan Pulau Bawah, Jakarta Timur, Cakung. Ya. Oh iya, sebelumnya gue boleh ngomong gak sih? Jadi gue itu kalau nyobain kopi di lidah gue tuh agak ngaco sebenarnya. Oh gitu? Karena ya gue sempat terpapar pandemi, gitu kan? Oh, COVID? Gue sempat terpapar COVID. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh sih, gitu. Tapi kalau nyobain kopi, sejauh ini kopi apapun sih ngaco. Nah makanya itu faktor dari jadi gagal kena COVID. Gagal kena COVID, hidung gue sama lidah gue jadi ngaco. Sampai sekarang kadang-kadang. Untuk makanan-makanan tertentu, gitu. Nah ini makanya gue mau coba. Coba deh. Ini sih semoga bisa mengobati luka ya.
Ini sih enak banget sih, sumpah. Ini kalau pas banget tuh kalau lagi capek, ya menurut gue sih ya, karena kan kopi kan identik dengan menyegarkan ya, minuman penyegar gitu. Main capek apa, lagi selesai abis main Street Tamiya, istirahat, ngopi dari kopi dari hati. Gue yakin ini enak, pasti enak. Ya, pasti enak, gue yakin lah. kalau habis minum, pokoknya gini, terlepas dari rasanya deh, namanya biji kopi asli ya, pilihan dari kopi dari hati, lo bisa saya minum langsung jereng lagi, pasti siap ngomong lebih panjang lagi. Siap, gaspol. Berhasil. Yoi, alhamdulillah. Terlepas dari rasanya. Siap. Tapi kok rasanya enak ya? Enak. Oke, semangat lagi kan ini kan. Oke, itu jadi tadi kita sudah ngomong soal asal muasalnya. Om Fahmi bisa dari awalnya kecemplung secara alami sampai beralih ke kaum normis sampai akhirnya ya. gue ngomongnya terjerumus atau apa yang enak ya? Boleh, bebas. Terjerumus kembali. Menjerumuskan diri kembali. Menjerumuskan diri kembali ke dunia. Gue ngomong dunia mainan aja. Iya, boleh. Tapi kalau dunia mainan kan lu sebelumnya sempat beli mainan tadi yang ngaco. Iya, benar. Menjerumuskan diri lagi ke dunia Mini 4WD yang merupakan racun awalnya ya, mode basic tuh ya. Iya. Mode basicnya oke, dan sampai akhirnya tidak cocok memainkan Mini 4WD di track karena kesulitan merangkai rumus-rumus formula. Betul. Keprofesoran bla 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 dari kayaknya gue dengerin kalau susah ya. Buat gue susah, makanya lu ya kalau bisa ngomong sama gue jadi susah kelihatannya gitu kan. Kayak rumus fisikanya mesti klop gitu ya. Kayak gitu lah. Ada kimianya nggak? Nggak ada. Ada. Oh iya, kalau bikin itu juga pakai kimia loh. Kimia ya, pakai air. Iya, pakai air ya. Sama ban itu apa? Was bensin. Oh iya. Kimia juga dong, ya kan. Iya. Meruat bearing. Aduh. Jadi wajarnya siapa ini? Kacau kan. Nah, jadi karena rumus-rumus fisika kimia yang bikin pusing di dunia track, Mini 4WD track, akhirnya dia pusing 7 keliling sampai akhirnya menemukan kelas street. Waktu itu kita ngomongnya street. Waktu itu masih street Mini 4WD. Street Mini 4WD, dan dia dapat racunnya gitu kan, sehingga yang tadinya dia agak kapok main di track langsung semangat lagi karena ada street, dan kebetulan dia suka olahraga. Iya, alhamdulillah. Menggabungkan hobinya dia main mobilan ya kan, sama olahraga. Bagus sih, jujur tuh bagus banget. Nah, sampai tadi asal muasal komunitas dari Italia lah apa. Iya, betul. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke play-on-nya. Oke, play-on. Om Fahmi di play-on itu terus sebagai apa sih? Kalau gua di play-on ini kebetulan dari awal masuk deh. Dari awal masuk. Dari masih cibi-cibi gitu kan, masih yang dari awal masuk polos-polos gitu. Jadi gue dari awal masuk itu pertama-tama ya masih jadi member biasa aja gitu kan, main celok kesana kemari, mencari tempat run yang oke gitu kan. Dan pada waktu itu di tahun 2018 2019 itu kalau nggak salah sih gue masuknya sekitar 2018an deh kalau nggak salah sih. Gue juga lupa inget lah gitu. Itu main pertama kali di lapangan Banteng di apa ya, parkiran? Lapangan Banteng yang di dekat Istiqlal. Kan ada lapangannya tuh yang baru. Kayak lapangan taman gitu bukan sih? Kayak lapangan taman. Lapangan Banteng itu gua kayak samar-samar di mananya gitu. Yang ada gua tahu. Ya, pokoknya namanya kalau nggak salah Tugu Pembebasan Irian Barat lah. Tapi terkenal dengan lapangan Banteng. Gitu. Itu pertama kali ikut apa? Pertama kali aktivitas komunitasnya. Pertama kali ikut. Kalau aktivitas komunitasnya ini kita ngomongin Jakarta ya. Iya, Jakarta. Jadi pertama kali aktivitas komunitas play-on Jakarta itu sebenarnya udah jauh sebelum gua join gitu. Nah, pertama kali kapan? Berdiri. Pertama kali berdiri play-on atau Jakarta punya? Play-on boleh. Jakarta play-on itu ya karena Rangga sama Kang MD itu bikinnya sekitar tahun 2017, ya udah akhirnya langsung dibikin pada tahun itu juga. 2017. Play-on lahir lah. Iya, terus play-on lahir lah gitu. Baru kemudian
2018 gue join gitu, karena pada saat, jadi sebelum gue tahu ada grupnya, ada grup Facebooknya, itu gue udah main-main sendiri. Gitu, gue udah main-main sendiri juga. Main-main sendiri aja gitu. Tapi waktu itu masih kacau lah gitu kan. Ya karena nggak ada guide yang bener. Karena nggak ada guide yang bener, pedoman gue cuma akun Instagram doang sama video gitu kan. Yang gue tau konsepnya, oke, lu butuh Tamiya, lu butuh Mini 4WD, kemudian lu butuh guide stick gitu kan. Ya udah, gue coba gitu kan. Masalah tempat nanti deh, masalah join grup itu gue nggak kepikiran sama sekali lah. Itu gue nggak sama sekali. Itu terus gue bikin guide stick itu pertama kali dari gagang PL bekas. Iya, serius. Ujungnya apa, Pak? Enggak, ujungnya itu jadi gagang pelnya itu kan ya gagang pel dari kayu gitulah gitu kan. Jadi bisa dibentuk kebetulan gitu, dan itu kebetulan udah rusak, jadi ujungnya gue potong. Terus di bagian ujungnya itu kan bulat full kayak gini gitu kan. Terus gue amplas tuh, gue kikir sampai jadi kayak gini. Biar nggak ngebentuk ada. Biar ngebentuk V gini kan. Wah, itu benar-benar kerja keras luar biasa itu. Apa ya, tangan gue pegel, tapi gue berusaha. Pokoknya harus bisa pokoknya. Karena sudah niat to the max. Karena udah niat to the max juga, dan alhamdulillah akhirnya bisa. Gitu. Terus guide blade-nya itu gue bikin dari aluminium composite panel, alukopan. Aluminium composite panel. Apa tuh? Aluminium composite panel, alukopan. Jadi itu dia sebenarnya aluminium tapi mau dibentuk gitu loh. Aluminium dari bentuk tebal. Tebel sekitar apa ya? 2 mili, 3 mili lah. Enggak, kebetulan itu ada sisaan di rumah. Itu pokoknya semua barang-barangnya itu ada di rumah gitu loh. Gagang pel bekasnya, terus papan alukopannya. Nanti lu cek aja di Google kayak apa, masukin di YouTube lu boleh gitu. Biar orang-orang tahu lah. Oke. Jadi memang untuk perintis kayak gitu biasanya bikin sendiri lah, biasa gitu kan. Ya pokoknya bentuknya udah kayak stick hoki aja gitu. Bentuknya, dan kebetulan di websitenya, jadi Street Italia itu punya website gitu loh. Dia udah punya website, dan di situ ada semua tuh guide buat guide sticknya, guide tuningnya kayak apa, terus mobilnya mau harus kayak seperti apa, bentuk ukurannya pun ada di situ. Gitu. Dan pertama kali gue ngikutin dari situ, benar-benar gue ikutin berapa senti, berapa derajat, ya gue ikutin semua gitu kan. Itu berawal dari itulah, pokoknya berawal dari lu coba sendiri itu. Ya, gue coba sendiri, terus ketemu komunitasnya itu. Baru ketemu komunitasnya gitu kan, dan gue kaget banget, ada komunitasnya ternyata, langsung gue join, gak pakai mikir banyak. Gitu, langsung gue join pokoknya. Orang pertama ingat nggak siapa yang itu? Yang apa? Orang pertama yang gue temuin. Ya, biasanya kan komunitasnya pasti kan ada, halo om, aku baru. Oh iya, ada. Jadi namanya dia, namanya tuh Prava Ngasta Bentar. Masih ada orang yang bisa. Masih ada orang yang bisa. Wah. Ya, tapi sayangnya dia lagi vakum di street. Gitu. Dia lagi vakum di play on ya, karena satu dan hal lah gitu. Tapi dia adalah orang pertama yang yang gue tektokan sama dia via WhatsApp gitu kan. Gue dulu manggil lo Om Joben. Padahal dia masih kuliah ternyata. Emang sih yang komunitas. Gue nggak ngerti. Om itu udah kayak panggilan umum. Udah kayak panggilan umum. Masih muda, Iya. Udah tua gitu. Iya. Panggil Om gitu kan. Terus ya karena namanya foto di WhatsApp kan bisa menipu ya kan. Gue panggil Om aja gitu. Om Joben, gue udah sampai nih nenek gitu. Terus pas gue ketemu, ya elah, tuan gue gitu kan. Dia masih muda banget waktu itu. Tapi dia kenapa nggak kompres ya? Jangan manggil gue Om dong. Enggak tuh. Biasa aja. Jadi terima aja. Jadi ya udah, habis itu baru gue panggil Ben. Ya, kalau misalnya itu itu. Nah, jadi si Prava Ngasta Bentar itulah orang yang pertama kali gue kenal di street gitu. Gue juga lupa sih gimana ceritanya gitu kan. Kalau nggak salah mungkin PM-an Facebook kali ya. Terus tukar-tukaran WA. Terus sama-sama di Jakarta. Janjian lah kita pertama kali di lapangan Banteng itu gitu. Dan waktu itu belum ada MRT kan, kalau nggak salah belum ada MRT deh. Belum ada MRT kan. Jadi gue kesana naik Gojek, gue inget banget. 2018-an. Kayaknya belum ada deh. Gue lupa ya. Pokoknya gue kesana tuh nggak naik MRT, gue naik Gojek. Gitu kan. Terus yaudah, gue pakai stick gue itu ya kan. Terus mobil gue pertama kali itu adalah Thunder Dragon. Masih ada nih mobil Paris. Ini body pertama kali gue pakai bodinya. Bukan, gue nggak ngerti kalau pakai Type 3 ternyata bisa gitu kan. Jadi ini body pertama kali gue nyetrit sampai sekarang alhamdulillah masih ada gitu. Jadi ini tadinya dari Thunder Dragon yang premium yang VS chassis yang dapat roller naga. Iya. Gitu kan. Itu gue pakai tuh.
Itu tahun segitu lagi dicari-cari tuh yang roller naganya, iya kan. Nah, gua kebetulan beli itu murah banget, cuma cepek. Jadi roller naganya udah diambil, terus kalau nggak salah nggak dapat motor deh, makanya cuma cepek. Itu di Tokopedia. Waktu itu udah ada Tokopedia kan. Udah. Nah udah ada, itu gue beli di mana ya? Boleh sebut toko nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak baik. GG Tamiya. Nah, gue beli di GG Tamiya. GG model. GG model. Iya bener, GG model. GG model Tamiya. GG juga. GG model Tamiya. Itu gue beli situ harga cepet kan. Langsung nggak pikir banyak, waktu itu langsung gue ambil. Terus ya udah, gue coba rakit. Dan gue nggak ngerti pertama kali kalau misalnya harus pakai ya teknis ya. Harus pakai R72, harus pakai spacer apa segala macam. Itu dapat rekomendasi dari siapa tadi? Enggak. Itu kalau masalah untuk kit gue pilih sendiri. Oh, pilih sendiri. Pilih sendiri. Bener-bener yang gue ngeliat, oke. Street itu butuh, street itu kan berarti tidak di track. Berarti bahannya harus minimal ban duri. Gitu kan. Gue waktu itu belum ngerti. Dicampur lah, pakai ban busa lah, pakai ban semok gitu gue nggak ngerti. Pakai ban busa kayak gini gue nggak ngerti. Pokoknya yang gue tahu, ban off-road Tamiya itu adalah ban duri kayak gini. Iya. Gitu ya kan. Udah, yang gue tahu itu. Dan gue cari kit yang ada ban duri dan paling murah se-Tokopedia. Kebetulan yang paling murah itu. Dan yang ada ban durinya itu tuh, si Thunder Dragon Premium ini. Selain Thunder Dragon kan ada lagi kan, yang Dragon Series kan? Iya, Dragon Series. Tapi yang paling murah dia. Kenapa? Paling murah. Maksudnya, simple. Bodinya kurang diminatin atau emang kebetulan yang jual yang kebetulan dia jual paling murah, udah nggak ada roller naganya gitu. Kebetulan aja. Karena ini Thunder Dragon paling murah di antara Dragon yang lain ya? Enggak sih, enggak juga sih. Untuk yang seri premium kan sama semua tuh kan, harganya kan sama semua. Tapi kalau misalnya yang paling murah pada saat itu kebetulan di lapaknya dia si Thunder Dragon ini gitu. Ya udah langsung aja gue beli, terus langsung gue rakit out of the box gitu loh, tanpa ada ya paling sedikit lah, kayak misalnya nambah roller tinggi gitu kan gue kan udah tahu tuh gambaran modifikasi seperti apa gitu kan dari si Street Italia itu gitu. Rollernya harus tinggi, rollernya dimiringin gitu kan, tambah damper, terus apa lagi ya, pakai baterai casan bisa ternyata, motornya harus Mabuchi, karena iya sih kalau pakai motor yang Twin Series pasti gue. Tapi itu adalah semua settingannya murni dari gue sendiri. Dari yang temen tadi siapa? Nggak ada istilahnya apa namanya, referensi dari manapun. Iya. Gue pokoknya lihat aja dari video itu, gitu kan, dari si akun tadi. Setelah ketemu dia, terus berjalan berikutnya sampai bisa diangkat jadi ketua leader Jakarta gimana? Sampai diangkat jadi ketua leader Jakarta itu ya karena apa ya? Kalau dibilang ya alhamdulillah sih gue dibilang cukup aktif sih buat istilahnya nge-scout tempat-tempat yang oke buat nyari tempat buat yang oke di Jakarta. Alhamdulillah lumayan aktif gitu kan. Setiap run datang, setiap datang gitu. Ya sebenarnya teman-teman gue anak-anak Jakarta itu banyak juga sih yang cocok juga jadi leader gitu, tapi mungkin karena perawakan gue tua kali ya. Bukan gitu juga, modal tua doang. Soalnya ya mungkin nggak tahu juga kenapa gitu kan. Mungkin karena dari activity kali. Kalau setahu gue nih ya, karena kan gue juga berkomunitas juga. Aktif tuh, kontribusinya besar. Aktif tapi kalau nggak ada kontribusi nggak bisa. Tapi terakhir yang paling penting, lu bersedia nggak jadi ketua? Gitu loh. Oke. Aktif banyak, kan itu bilang banyak kan. Iya. Kontribusi banyak, dia kasih sumbangan, kasih apa. Terakhir lu mau nggak jadi kalau gua jadi pimpinan gitu loh. Iya. Gitu. Karena yang gua tahu tuh begitu. Yang lebih jauh dari gua banyak, lebih aktif dari gua banyak, kontribusi besar banyak. Tapi itu jadi pimpinan. Iya. Kalau gue justru ngeliatnya gini, gue dipilih jadi ketua regional Jakarta itu sebenarnya secara aklamasi. Jadi secara ya udah lo aja deh. Gitu. Tanpa pikir panjang gitu kan. Terus gue juga mikirnya gini, jadi ketua regional Jakarta ya. Gue ngelihat nggak ada yang nggak setuju. Gitu. Gue nggak ada yang nggak setuju. Entah karena takut. Bisa juga ya kan.
entah karena udah ada yang bisa dikorbanin nih, oke gitu kan. Ini ada yang kacung gue. Iya, bisa kacung gue gitu kan. Tapi kalau gue ngeliatnya lebih dari itu, gue ngeliatnya kayak ini challenge buat gue gitu loh. Ini challenge buat gue bisa nggak bikin regional ini lebih aktif lagi, minimal bisa ngerekrut atau bisa nge-scout anak-anak Jakarta yang kesusahan untuk bermain Pelewan Mini 4WD di Jakarta gitu. Karena memang jujur aja, taman di Jakarta itu sebelum pandemi nih ya, taman di Jakarta itu banyak yang bisa dipakai. Salah satunya yang hampir menjadi home base kita karena kita sering banget main di situ tuh di Taman Mataram di dekat Alpus. Yang di Benteng itu udah nggak pakai lagi? Yang di lapangan Banteng sampai sekarang aja masih di polis line, intinya nggak bisa dipakai ya karena pandemi segala macam. Tapi pada saat pandemi sih kita pada saat sebelum pandemi kita paling sering di Taman Mataram itu karena ada off-roadnya dapet gitu kan, kemudian jalanan mulusnya dapet, jadi imbang lah, enak. Bisa pilih-pilih. Bisa pilih-pilih, tempatnya adem, kemudian jajanan deket lah gitu. Ya mungkin kekurangannya ada di toilet segala macam lah, tapi ya kan karena pohon banyak. Begitu Pak Bos. Tapi maksudnya kan karena berkeringat jadi tidak mudah kebelet kayak gitu-gitu lah. Jadi yang ngebantu juga sih gitu. Tapi ya gitu deh, akhirnya gue dipilih sebagai ketua Jakarta. Sebenarnya gue nggak sebagai challenge aja sebenarnya. 2000 kan gabung 2018 tadi ya? Sekitar 2019 2020 kali. Ya, sekitar gitulah. Kalau nggak salah ya, sekitar 2020. Jadi sebenarnya gue belum lama banget sih jadi ketua Jakarta sih, gitu. Sebelumnya emang ada sebelumnya? Jadi apa? Yang leader Jakartanya ada sebelumnya? Nggak ada. Oh, baru ditunjuk, berarti baru organisasinya baru mulai dibentuk lah. Iya. Pengorganisasiannya leader Jakarta, leader ini. Iya benar. Ada berapa leader? Nggak ada. Jadi kalau secara komunitas itu kan kita kan ada 20 region. 20 region, berarti 20 leader gitu. Ya, kira-kira ada 20 leader lah gitu. Tapi ya dari semua region itu nggak semuanya ada ketuanya sih. Maksudnya gini, ada ketuanya tapi nggak aktif. Gitu. Jadi kita kan ada satu grup pengurus tuh di Facebook gitu kan. Grup khusus pengurus. Yaitu maksudnya grup khusus ketua-ketua region tadi gitu kan. Yang aktif paling dia lagi yang ngechat gitu kan. Sementara sebenarnya di Kalimantan itu juaranya juara turnas aja itu dari Kalimantan. Tapi aktif. Tapi ketuanya bukan dia ketuanya. Ketuanya bukan dia. Ketuanya bukan si juara nasional tersebut. Ketuanya ada lagi, tapi sekarang ketuanya udah nggak aktif. Nah jadi sayangnya kayak di region Kalimantan itu jadi nggak aktif karena ketuanya udah nggak ada. Kemudian membernya itu malah aktif. Membernya aktif justru, tapi iya makanya kan nggak enak gitu. Jadi ya udah akhirnya dia juga ikut nggak semangat kan, padahal buildnya bagus. Dan memang dia kiblatnya namanya tuh Muhammad Silvano Ibrahim Aiwan. Kita manggilnya Om Vano. Si Om Vano ini padahal kalau dari segi build itu udah sama kayak Dr. Zen itu. Perfect dari segi teknis. Terus speed mungkin masih kencangan Dr. Zen ya, karena kan dia udah lama mainnya. Tapi kesempurnaan build-nya tuh udah mirip lah skillnya sama si Dr. Zen itu. Build dalam arti tuh mobilnya atau orangnya sih? Mobilnya. Orangnya lari kenceng juga dong? Mobilnya kalau dibilang kan kalau lari kenceng kan bisa kita atur. Ya kan? Gue nggak bisa. Maksudnya bisa kita atur dari kecepatan si baterainya mau seberapa penuh, motornya mau pakai yang mana, kan gitu kan. Tapi kalau dari segi bentuk build mobilnya tuh udah mantep banget deh, bagus banget gitu loh. Kalau gue kayak gini kan masih rigid punya, gitu kan. Kayak gini-gini nih, kayak gini kan rigid banget, nggak ada. Itu pengertiannya tanpa suspensi? Tanpa suspensi sama sekali. Itu pakai suspensi? Pakai suspensi. Dan kalau nggak salah, suspensinya dia udah merambah ke yang single shaft tapi suspensi. Single shaft tapi suspensi? Kan mobil begini kan single shaft nih, gitu kan. Tapi pakai suspensi. Oh, single shaft itu motornya kan? Single shaft motornya, jadi kit single shaft itu dia bikin suspensi, itu difficulty-nya advance banget. Difficulty advance. Kalau kayak kit RC lah ya. Kayak kit RC, kayak MS, MA kan bisa dibikin suspensi itu gampang kan, karena dia mulai tengah. Ya tinggal kayak Ika deh. Yang itu. Yang udah ada suspensinya tuh. Bilangnya apa? Terpati apa KW? KW. Kita bilangnya KW. Wah itu juga KW semua.
Setuju KB semua. Oke. Nggak, kalau gue takut salahnya buat Inter, kan soalnya ada di beberapa komunitas tuh ori KW itu sensitif banget. Enggak. Kita padahal kan emang bener kan kita betul. Tapi kita kalau di play on bukannya mengencourage ya, memperbolehkan dengan sangat menggunakan part KW. Bahkan sampah pun bisa kita pakai loh. Jadi ini contohnya. Ini tuh bukan dari plastik biasa, ini tuh dari botol teh pucuk. Botol teh pucuk. Mana ini kan lurus gitu. Jadi kebetulan botol teh pucuk harum itu kan persegi 6, ya kan? Satu sisinya aja kita ambil, kita modif sedemikian rupa, jadi begini. Oh, kan dia lurus botolnya gitu ya? Ya, lurus, tapi kan ada segi 6-nya tuh. Nah, salah satu segi 6-nya itu kita bikin buat ini istilahnya biar kalau ada batu kita bisa naikin lah. Tunggu, emangnya harus yang merek teh pucuk? Kebetulan yang bentuknya dan yang paling mudah untuk dimodelin itu. Teh pucuk sponsor ini ya. Sponsorin. Benerin marketingnya tuh. Lu nonton podcast gue nih. Lu udah tahu mesti ngincar siapa teh pucuk. Tuh. Itu lah kira-kira lah. Lu juga ada Kagak. Ikhlas, kita beli ikhlas. Kan bikin seger juga ya kan? Bikin seger, enak. Tunggu, gitu. Gimana pun itu. Oh iya benar, ini tetap paling enak lah. Nggak salah. Itu kan itunya doang. Iya. Tempatnya doang ya benar. Tempatnya doang gitu. Cuma. Jadi isinya. Betul. Ya udah, balik lagi ke pengurus. Kalau secara ketua kita ada 20 region, tapi yang aktif itu mungkin sekitar 7 sampai 10 lah yang aktif buat ngadain event, ngadain. Sorry, maaf, gue potong. Tadi gue mau nanya, dari sekian banyak itu region mana biasanya yang paling unggul? Yang orang-orang unggul, pemainnya terkenal jago gitu. Misalnya, ya sejauh ini kan kebanyakan ya komunitas kayak RC lah, kayak apa yang membutuhkan skill. Entah kenapa saya Jakarta. Oh iya. Oke. Kalau ini kan beda nih, ini kan lu butuh lari, lu butuh skill juga kan. Ya skill lari, istilahnya kan lu juga perlu meng-upgrade diri lu nih. Iya. Kalau bisa diganti partai mah paru-paru ganti lebih gede, lebih kuat ya kan. Kalau bisa sih. Kaki lebih panjang. Iya, kalau bisa upgrade paru-paru cuma buka ini. Kalau bisa gue pengen juga. Region mana yang kelihatannya itu jago-jago orangnya gitu. Jujur orang-orang pada orang-orang Kalimantan sih. Orang Kalimantan itu kalau menurut gua ya, ini kacamata gua nih, kalau teman-teman pelayan sendiri nggak tahu opini pribadi itu teman-teman Kalimantan, karena pada dasarnya semua rata gitu loh. Tapi kalau pada dasarnya semua rata, maksudnya semua sama-sama jago lah gitu, dari segi build, dari segi fisik, dari segi skill, itu menurut gua sama-sama jago semuanya lah gitu. Tapi kalau menurut gua orang Kalimantan itu yang dia tuh build-nya beda. Kemudian apanya lagi ya? Hasil akhirnya apa sih? Hasil akhirnya tuh kenapa lu bilang jago? Apa karena dia mobilnya cepet terus dia bisa di ringnya, lincah atau apa? Hasil akhirnya dia bisa juara itu? Bisa juara turnamen nasional? Bisa juaranya kenapa? Waktu tercepat dan jujur gue waktu itu harus game over duluan pada saat turnamen nasional gitu kan. Kalau ikut nih? Gue sebagai peserta dan gue sempat berhadapan dengan juara satunya tersebut. Okay. Gitu waktu ke final gitu kan. Waktu menuju ke final, tapi gue nggak begitu ngerti juga kenapa bisa menang. Tapi memang ini sih komitmen untuk build mobilnya itu beda gitu loh. Orang-orang tersebut gitu loh, sama komitmen untuk mengupgrade diri mereka untuk menjadi lebih baik itu beda sama region yang di Jawa. Kebanyakan dari 20 region tersebut itu kebanyakan di Jawa. Kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Sidoarjo. Gitu kan. Itu kebanyakan di Jawa semua lah gitu. Kalau di pulau lain yang gua tahu baru di Kalimantan doang. Gitu. Yang ada apa yang jago? Yang ada dan jago. Yang ada jago. Lu bayangin aja, ini kan jadi kelas play on itu kan ada 4 gitu kan, yang diakui. Ada street class normal. Nah, itu gue baru tahu tuh. Ada street class normal ya kan, ada semok class kayak gitu. Ada yang wild gini untuk pemula, kit monster gini karena pelan, sama SSB. Coba dijelaskan secara singkat aja. SSB. Oke, secara singkat. Jadi intinya kalau street class bebas
mau pakai part apapun, KW, ori boleh, asalkan tetap mengikuti rules yang udah diberikan sama yang si Itali bikin. Kan ada dimensinya nih. Harus berapa tinggi, harus berapa berat, harus berapa. Ada regulasinya, harus ikut. Kalau SSB street standard box, matiin. Kalau street standard box itu harus mengikuti seperti kayak di boxnya. STB. Sebisa mungkin kayak STB. Kayak ini kira-kira. Jadi street standard box SSB. Oh, ada ya? Ada kelasnya. Ini salah satu kelasnya nih. Gitu. Jadi kalau bisa mengikuti kayak di boxnya gitu. Tapi ban boleh diganti busa. Pokoknya nggak pakai A72 gitu, nggak pakai A72, terus kemudian nggak pakai spacer, nggak pakai damper gitu. Dan udah pasti masuk ke regulasi. Gitu, karena ukurannya kan aman kan segala macam. Oh, jadi tetap ada STB street lah ya? Ada STB street. STB street terus sama street class reguler. Reguler. Kelas street class reguler. Itu bebas ya? Bukan bebas gitu maksudnya? Bebas tuh maksudnya ya bebas. Kayak STO cepet atau Kira 75 atau... Oh enggak ada kayak gitu sih. Pokoknya build street normal lah, kan kayak gini. Gitu. Kalau yang ini kan gue ngerti. Kalau yang ini kan ya tinggal dibikin kan gitu. Kalau yang ini adalah kalau orang Italia bilangnya wild hybrid. Wild hybrid. Oke. Gabungan antara ini sama itu. Oke. Gitu. Jadi ini kawin silang tuh. Ya, anaknya ini. Buset. Gitu kira-kira. Kenapa harus ada ini? Karena si orang Italia mulai bikin kayak gini juga waktu awal-awal. Gitu. Nggak ding. Pokoknya si orang Italia mulai bikin kayak gini juga, gitu kan. Mulai masukin ban semok kita bilangnya ke velg large yang digabung jadi dua, terus disatuin pakai lem. Ternyata itu lebarnya sama dengan velg bawaan World Mini 4WD. Gitu. Jadi ngapain gue capek-capek gitu? Nah, jadi kenapa gue harus repot-repot mengubah ini biar masuk ke sini? Kenapa nggak ini aja velg large belakang ini gue jadiin satu, ya kan? Dia lebarnya akan sama kayak gini. Iya kan, makanya velgnya bukan velg itu ya? Bukan velg World Mini 4WD. Iya. Ini adalah velg dari ban large biasa. Jadi kalau misalnya ini gue kupas, bannya gue buka, itu sambungan. Berarti poinnya gitu. Ada 4 kelas lah. Ada 4 kelas, ada 4 kelas di street. Iya. Ya taunya begini doang nih. Enggak, ada 4 kelas di street yang kita akui ya. Gitu. Dan itu setiap lomba ada kelasnya itu. Setiap lomba ya tergantung dari penyelenggara ya. Tapi kebanyakan kita pakainya yang street reguler. Ya, karena yang gue lihat umumnya sih ini. Ya, yang ini gue masih jarang lihat nih. Betul. Ini soalnya agak susah dikendarai. Agak susah digait karena depan belakang sama ininya. Ukuran bannya. Jadi ukuran ban di street semakin lebar semakin keras. Dibelokinnya makin keras. Karena ngegrip banget gitu. Ditambah juga sama ini. Jadi si Lord Spirit ini kan dia kan lebar banget ya kan. Kalau misalnya digait begini itu maunya lurus saja, maunya stabil aja gitu. Nggak bisa belok patah. Makanya karena ada akar belakangnya. Ditambah juga pada dasarnya si sasis VZ ini kan juga panjang dan lebar lah ya. Panjang. Panjang ngomongin sasisnya. Ini ada akar belakangnya kan jadi panjang. Enggak. Jadi si sasisnya ini kan panjang banget. Memang ini untuk track bagus banget. Makanya kalau misalnya orang-orang yang pakai VZ, dia entah motong, jadi ini dicopot, terus ini dipotong taruh di sini biar lebar, gitu kan. Atau ya udah dia pakai side extension yang FRP side extension yang biasanya buat AR atau MA tuh, ya kan, yang bentuknya huruf letter L gitu. Nah itu cocok dipakai di sini, gitu sih. Oke, berarti udah dapat nih ya tentang street, kelas street. Nah sekarang teknikalnya kayak gimana juga. Om Fahmi nih sebagai leader Jakarta ke depannya kira-kira gimana nih menggiring komunitasnya? Oh ya. Future plan. Jadi gini. Alhamdulillah, Play On Mini 4WD ini sekarang sedang berada pada suatu proyek yang cukup besar, gitu loh. Dimana, ya ini juga karena berkat tangan dinginnya Rangga Marvel juga sih. Tangan dingin Rangga Marvel juga. Jadi intinya, kebetulan dia yang megang kontrol terhadap komunitas kita gitu kan, dan dia berhasil memasukkan kita ke dalam
project besar tersebut. Tapi maaf ya, kita belum bisa blow up apa itu projectnya. Pantengin aja di grup. Iya. Nanti juga akan kita blow up kok. Nanti ada podcast berikutnya nih, Om Fahmi atau Kacau. Iya, gitu. Pokoknya kita saat ini sedang ada dalam project besar di mana kedepannya sampai 2022 itu akan ada event-event yang engaging, event-event yang benar-benar istilahnya bisa meningkatkan aktivitas di grup juga lah, secara regional dan secara grup besar gitu kan. Dan itu insya Allah sih akan kita mulai dari Oktober sampai Maret gitu. Oktober sampai Maret, sekitar 5-6 bulanan lah, ya kan. Dan di time span 6 bulan tersebut ya akan ada berbagai macam program yang akan kita berikan kepada grup, kepada regional gitu kan. Ya tujuannya sih satu, untuk pertama meningkatkan aktivitas di grup supaya bisa jadi lebih terkontrol, lebih terarah gitu kan, bukan cuman ya ngeran bagus gitu kan, tapi kan kalau misalnya ada run ada goalnya, lu build begini ada goalnya, kan lebih bagus juga kan hasilnya gitu loh. Jadi buildnya nggak percuma gitu, dipajang tapi nggak digunanya kan, wah pajangan gua alhamdulillah berguna semua. Tunggu. Gitu. Kalau emang buat pajang, kenapa nggak diecast sih? Diecast nggak bisa. Dibalapin. Diecast itu buat gua adalah kayak fashion show, gitu kan. Harus dipajang, harus disayang-sayang, gitu. Tapi nggak bisa dinyalain. Gua nggak bisa dengar suaranya, gua nggak bisa dengar getarannya, gitu loh. Gua nggak bisa gua nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan, gitu loh. Kalau ini kan, gua kan ngerasain. Kalau keinjek kan gua ngerasain. Ngerasa sakit tapi sakitnya di sini. Sakitnya di sini, dua-duanya. Di sini, di kaki, di kantong juga kan. Jajan lagi. Luar biasa Om Fahmi, ya kan. Jadi sebenarnya sih ini ya lagi-lagi gitu guys ya. Podcast gua tuh kayaknya 1 jam aja tuh nggak cukup. Kurang ya, bener juga. Habis nih ya. Iya. Masih ada pakai rahasia-rahasiaan lagi ya kan. Jadi bisa Enggak. Kalau rahasianya ntar bisa dilihat di Facebook, tenang aja. Ya, pantengin aja terus grupnya. Ya tuh, pantengin ya. Terakhir ini Om Fahmi sebelum penutupan, karena udah udah lumayan lama juga. Masalah durasi waktu. Iya. Ada pesan yang mau sampaikan ke penonton? Oh ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang mau mendalami hobi mini 4WD tapi sekalian olahraga gitu kan, bisa join ke grup Facebook kita. Saat ini baru di Facebook gitu kan. Facebooknya itu play on mini 4WD Indonesia Community. Nah nanti tinggal join aja di situ, jangan lupa jawab pertanyaannya. Kemudian nanti tinggal join aja di situ. Kemudian jangan lupa juga subscribe untuk ke Team Flash Channel. Itu adalah YouTube-nya si ketua umumnya si Rangga Marvel itu. Nah kalian kalau mau tahu lebih banyak mengenai street mini 4WD, kemudian bagaimana bangun street class yang baik dan benar, tuningnya seperti apa, itu lengkap pokoknya. Udah nggak usah kemana-mana lagi lah. Kitab suci gitu. Istilahnya channel sucinya street itu si Team Flash Channel itulah gitu. Paling itu sih dasar-dasarnya kalau misalnya yang mau join sih. Itu pesan-pesan gue sih paling om. Ya, berarti kita akan nunggu kabar dari Super Biangnya ya, Om Rangga. Siap. Nah, Om Rangga lebih enak lagi sebenarnya. Habis lagi, cuman sepas Om Fahmi 1 jam nggak cukup gimana? Iya makanya. Ya udah. Oke, berarti Om Fahmi terima kasih. Nanti kita yang ada kesempatan. Insya Allah. Gue undang lagi apalagi yang rahasia-rahasia itu ya bikin penasaran. Ya. Oke, jadi terima kasih. Oh ya, thank you kopi dari hati. Enak kali ya, mantap. Ya. Tadi kita habis minum langsung, sekedar langsung ngomongnya lebih panjang lagi tuh. Iya, nggak berasa ya kan? Habis minum kopi. Jangan lupa kopi dari hati di Pulau Gebang Permai, tempatnya enak banget guys. Gitu. Tempatnya enak buat ya nongkrong, ngopi-ngopi ya kan, buat yang sedang berkasmaran ria ya kan, namanya juga kopi dari hati, jadi tempat yang cocok untuk cerita dari hati ke hati ya kan, seperti podcast gue ini. Jadi ya sekali lagi sampai ketemu di podcast gue. Thank you. See you again. Bye. Bye.